Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan sibuk 2 hingga 6 Desember 2024 menyapa pelaku pasar keuangan global dengan berbagai rilis data penting perekonomian. Dari Amerika Serikat, aktivitas manufaktur naik meski masih dalam ranah kontraksi. Sementara manufaktur Cina terus menunjukkan ekspansinya. Bersama saya Maria Rahuhale, kita jelang bursa global sepekan selengkapnya. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat masih kontraksi selama 8 bulan berturut-turut. Meski demikian, pada November 2024, aktivitas manufaktur naik 1,9 poin, berada di angka 48,4. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat kembali bergeliat pada November 2024. Pesanan baru mulai meningkat untuk pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir, namun aktivitas manufaktur masih berada di bawah angka 50 yang menandakan kontraksi. Berdasarkan data yang dirilis pada hari Senin pekan ini waktu setempat mencatat Indeks Manufaktur Institute for Supply Management atau ISM naik 1,9 poin. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Maret 2024. Data tersebut juga menyebutkan aktivitas manufaktur Amerika Serikat berada di angka 48,4 yang menjadi penanda kontraksi. Angka yang naik pada November 2024 menunjukkan sektor manufaktur yang mulai stabil setelah turun selama 2 tahun. Kemudian indeks pesanan baru atau ISM juga naik 3,3 poin, menjadi yang tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Optimisme bergeliatnya ekonomi Amerika Serikat kembali tumbuh pasca pelaksanaan pemilihan presiden yang memenangkan Donald Trump. Lalu indeks lapangan kerja manufaktur ISM naik 3,7 poin, menjadi yang tertinggi dalam lebih dari 2 tahun ke angka 48,1. Laporan rilis ISM juga menunjukkan peningkatan 5,5 poin pada indeks persediaan pabrik menjadi 48,1 sebulan setelah menyusut dengan laju tercepat sejak Juni 2012. Masih dari Amerika Serikat, aktivitas jasa pada November 2024 melemah dengan laju paling lambat dalam 3 bulan terakhir. Aktivitas jasa turun 3,9 poin ke angka 52,1. Indeks Jasa Institute for Supply Management atau ISM turun 3,9 poin. Ini menjadi penurunan pertama sejak Juni 2024, menjadi 52,1 pada November 2024. Data yang dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat menunjukkan angka ekspansi karena berada di atas 50. Angka yang ditunjukkan ISM tersebut memperlihatkan aktivitas jasa Amerika Serikat yang masih melemah dengan laju paling lambat dalam 3 bulan terakhir. Kemudian data ISM juga mencatatkan indeks pesanan baru turun 3,7 poin ke level terendah dalam 3 bulan terakhir di angka 53,7. Lalu pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor jasa juga melambat, turun 1,5 poin menjadi 51,5 pada November 2024. Kondisi ini terjadi akibat pelonggaran aktivitas bisnis dan penurunan permintaan ekspor. Aktivitas jasa Amerika Serikat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada akhir tahun 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan aktivitas manufaktur Amerika Serikat yang masih kontraksi selama 8 bulan berturut-turut. Sahabat Finansial, dari zona euro, kontraksi masih menandai sektor jasa dan manufaktur. Purchasing Managers Index gabungan HCOB di zona euro turun menjadi 48,3 pada November 2024. Aktivitas sektor jasa dan manufaktur zona euro masih berkontraksi. Kondisi ini membuat sektor bisnis menurun tajam pada November 2024. Berdasarkan data S&P Global mencatat Purchasing Managers Index atau PMI gabungan HCOB zona euro turun menjadi 48,3 pada November 2024. Sementara pada Oktober 2024 PMI berada di level 50 dan angka ini memisahkan pertumbuhan dari kontraksi. Kemudian sektor jasa yang menopang ekonomi secara keseluruhan untuk pertama kalinya sejak Januari ikut menyusut. PMI sektor jasa pada November 2024 turun menjadi 49,5 dari level 51,6.
Ini pertama kalinya indeks ini di bawah level 50 sejak Januari lalu. Meski demikian, perusahaan jasa masih meningkatkan perekrutan yang membuat indeks ketenagakerjaan naik menjadi 51 dari 50,3. Kita beralih ke Cina. Aktivitas manufaktur Cina naik selama 2 bulan berturut-turut, menandai stabilitas perekonomian negara tersebut. Pada November 2024, manufaktur Cina naik menjadi 51,5. Angka tersebut tertinggi sejak Juni 2024. Kabar baik membayangi perekonomian Cina yang perlahan kembali bangkit. Aktivitas manufaktur Cina meningkat selama 2 bulan berturut-turut. Ini merupakan tanda stabilisasi pemulihan perekonomian pasca pemberian stimulus oleh otoritas Beijing. Berdasarkan data yang dirilis Caixin dan S&P Global pada Senin pekan ini, waktu setempat mencatat, indeks manajer pembelian PMI manufaktur naik menjadi 51,5 pada November 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Juni 2024. Ekspor Cina menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang mana angka pengiriman naik pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ini dapat membawa Cina pada surplus perdagangan yang bisa mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Namun kini sejumlah pabrik di Cina bersiap menghadapi ketidakpastian global dalam beberapa bulan mendatang akibat adanya perang dagang jilid 2. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang bisa menghancurkan perdagangan antara Cina dengan Amerika Serikat. Masih dari Cina, stabilitas perekonomian Cina juga ditopang dengan aktivitas jasa yang masih ekspansi. Meski ekspansi pada November 2024, aktivitas jasa Cina turun menjadi 51,5 jika dibandingkan pada Oktober 2024 yang mencapai 52,0. Caixin dan S&P Global merilis indeks manajer pembelian PMI jasa Cina yang turun menjadi 51,5 pada November 2024. Sementara pada Oktober 2024 PMI jasa berada di angka 52,0. Meski angkanya menurun, namun aktivitas jasa Cina berekspansi karena berada di atas 50. Kondisi ini terdorong dengan adanya stimulus yang digelontorkan otoritas Cina. Pemerintah Cina telah mengumumkan paket stimulus perekonomian yang dilakukan sejak akhir September 2024. Stimulus itu termasuk pemotongan suku bunga dan program senilai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat untuk membantu pemerintah daerah yang terlilit utang. Akhirnya, stimulus yang diberikan membuat Cina menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi sejak Oktober 2024. Cina kini sedang berupaya mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di 2025 sebesar 5%. Namun kini mereka dihadapkan dengan kenyataan bergulirnya perang dagang jilid 2 akibat kemenangan Donald Trump pada pemilihan Amerika Serikat. Perang dagang dapat memicu persaingan tarif yang menghancurkan perdagangan bilateral. Beralih ke informasi selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Australia masih lesu akibat lonjakan belanja pemerintah. Perekonomian hanya tumbuh 0,8% dari target awal 1,1%. Lonjakan belanja pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi Australia tetap lesu dalam 3 bulan terakhir. Padahal belanja pemerintah digunakan untuk mengatasi melorotnya ekspor dan menahan permintaan konsumen. Data yang dirilis Biro Statistik Australia atau ABS pada Rabu pekan ini waktu setempat menunjukkan produk domestik bruto atau PDB hanya naik tipis 0,3% dari kuartal sebelumnya. Ekonomi juga hanya tumbuh 0,8% pada perkiraan pemerintah. Ekonomi dapat tumbuh 1,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja sektor publik yang mana konsumsi pemerintah dan investasi publik turut berkontribusi. Kemudian pertumbuhan tahunan juga melambat secara tajam dalam 1 dekade terakhir yang hanya mencapai 2,3%. Sejumlah ekonom memprediksi pertumbuhan akan tetap lesu dan terus kontraksi karena dampak kumulatif dari suku bunga yang tinggi.
Vietnam mentargetkan pertumbuhan ekonominya mencapai 8% pada 2025. Negeri Naga Biru tersebut juga akan mengejar pembangunan proyek infrastruktur yang masih belum rampung. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh terus optimis pertumbuhan ekonomi negaranya akan mencapai 8% pada 2025. Pemerintah Vietnam memandang 2025 merupakan tahun akselerasi yang dapat menumbuhkan perekonomian hingga 8%. Kemudian Dewan Nasional juga mencanangkan produk domestik bruto atau PDB tahun depan di kisaran 6,5 hingga 7%. Angka itu melebihi dari target pemerintah. Otoritas Negeri Naga Biru juga yakin bahwa tahun depan akan menjadi momentum untuk mencapai pertumbuhan 2 digit pada periode 2026 hingga 2030. Vietnam juga berniat menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur besar seperti jalur kereta cepat sepanjang 3.000 km dan penyelesaian bandara internasional Long Tan dalam periode yang sama. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.